Kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menggambarkan bagian dari seluruh atau bagian dari suatu daerah atau bagian dari suatu benda. Bentuk-bentuk pecahan dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, pecahan biasa, yang kedua, pecahan campuran, yang ketiga, pecahan desimal, dan yang keempat yaitu persen. Yang pertama, itu ada pecahan biasa. Pecahan biasa merupakan pecahan yang dinyatakan dalam bentuk pembilang dan penyebut. Saya beri contoh, yaitu yang pertama, 1/2. Angka 1 yang atas ini bisa disebut dengan pembilang. Dan angka 2 yang bawah ini bisa disebut dengan penyebut. Contoh lain, 2/4 berarti pembilangnya angka 2, penyebutnya angka 4. 3/6 pembilangnya angka 3, penyebutnya angka 6. Dan 7/8 pembilangnya angka 7, penyebutnya angka 8. Yang kedua, itu ada pecahan campuran. Pecahan campuran merupakan bentuk pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Saya beri contoh. 1/2. Angka 1 yang warna biru atau yang atas ini bisa dibilang pembilang. Dan angka 2 yang warna merah bisa dibilang penyebut. Dan untuk warna hijau, angka 1 yang depan ini bisa disebut bilangan bulat. Jadi pecahan campuran itu gabungan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. Saya beri contoh lagi, 4/3/6. Jadi bilangan bulatnya angka 4, pembilangnya itu angka 3, dan penyebutnya angka 6. 9/1/3. Bilangan bulatnya angka 9, pembilangnya angka 1, penyebutnya angka 3. 7/2/4. Bilangan bulatnya angka 7, pembilangnya angka 2, dan penyebutnya angka 4. Dan yang ketiga, itu ada pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang terdiri atas 2 angka atau lebih dan disertai tanda koma yang memiliki arti persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Contoh, 0,5. Yang kedua, 0,12. Yang ketiga, 1,25. Jadi intinya pecahan desimal ini pecahan yang mempunyai tanda koma di setiap angkanya. Di sini 0,5, 0,12, 1,25, semuanya ada tanda komanya. Yang keempat,
yaitu persen. Persen merupakan cara lain pernyataan pecahan dengan menyebut 100. Persen adalah bilangan pecahan per 100 dengan lambang seperti ini. Jadi, persen dengan lambang ini bisa disebut titik-titik per 100. Saya beri contoh. 20% bisa dijadikan pecahan biasa, yaitu 20 per 100. Mengapa kok per 100? Karena persen ini bisa disebut dengan per 100. Nah, 20 per 100, angka 20 sama kayak yang tadi, bisa disebut pembilang. Dan angka 100 ini bisa disebut penyebut. Contoh lain, 45% bisa ditulis 45 per 100. 73% bisa ditulis dengan pecahan biasa 73 per 100. 91% bisa ditulis menggunakan pecahan biasa, yaitu 91 per 100.